10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, dan bagaimana ya mungkin teman-teman juga udah tahu. Oke, saya ulang ya. Selamat semangat pagi teman-teman semua, para agent Trian Network di seluruh Indonesia. Ya, pada siang hari ini kita mengumpul di acara Trian Live Channel ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai nantinya dengan seorang narasumber yang kita sudah panggil jauh-jauh dari Jawa sana ya, Medok orangnya ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman bagi yang sudah standby di Zoom boleh ikut bikin acara ini lebih ramai lagi, dan juga mungkin teman-teman yang lagi nonton di YouTube juga bisa bikin acaranya lebih heboh lagi, lebih ramai lagi ya, dengan cara info dari mana teman-teman lagi nonton nih, mungkin dari Bandung, dari Pekanbaru, dari Sekadau, dari macam-macam deh ya, Blora dan sebagainya, Papua mungkin, atau bahkan dari luar negeri ya. Nah, jadi nanti kan rame tuh di komen-komennya. Nah, itu nanti teman-teman yang baru nonton kan mereka bisa lihat nih, wah ternyata Trian Network nih ada di mana-mana ya. Nah, siang hari ini juga ternyata siang hari acara online full ya, 100 kursi. Nah, ini juga pasti karena narasumbernya seru banget ya, kalau nanti kita dengerin seperti apa ceritanya dan kisahnya. Kita akan gali-gali, ngobrol santai. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita akan lihat profilnya terlebih dahulu teman-teman ya, mungkin boleh dibukakan Pak Sandy. Ya, profil dari narasumber kita siang hari ini cukup menarik. Beliau pernah kerja lama sebagai karyawan ya, dan sempat sakit juga waktu jalanin bisnis ini, tapi pada saat sakit malah naik posisi ya. Ini bisnis yang aneh tapi nyata ya. Dalam kondisi sakit masih bisa naik posisi. Dan sekarang beliau sudah punya posisi yang sangat bergengsi di bisnis ini ya. Posisinya yaitu Titanium Agency. Dan seperti teman-teman pernah ikuti presentasi bisnis 3i, nah posisi Titanium itu range-nya penghasilan antara 70 sampai 70 sampai 100 juta rupiah per bulan. Nah, tentu bagi sebagian besar orang masih membayang-bayangkan nih bagaimana rasanya bisa punya penghasilan seperti itu. Nah, karena itu teman-teman semua, siang hari ini langsung saja kita akan ngobrol santai dengan seorang mantan karyawan ya, sudah 15 tahun dulu bekerja dan sekarang posisi Titanium Agency dari Magelang, Pak Ari Pratono. Ya, selamat siang Pak Ari Pratono. Selamat siang Pak Frans, dengar? Ya, jelas. Apa kabar ini? Ya, baik, sehat. Ini juga lagi di rumah Pak ya? Ya, lagi lauk daun terus ini. Lauk daun ya, vegetarian kita. Ya, tapi untungnya bisnis 3i bisa disupport online juga ya Pak ya? Wah, luar biasa ini. Dengan online kita bisa bertemu dengan mitra, kita bisa nge-zoom, kadang juga Facebook Messenger ataupun WhatsApp, pakai video call juga kita ngobrol-ngobrol ya kan. Strategi apa yang harus kita lakukan di kondisi seperti ini juga, itu kan, kita bagaimana harus menyikapi ya. Bukannya kita diem aja menunggu waktu, tapi bagaimana kita punya sesuatu yang bisa kita pergunakan untuk tetap mengembangkan bisnis kita ini ya, baik mau online ataupun apa. Ya, nah karena itu Pak Ari siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai saja seperti di warung kopi ya. Ya, saya sudah sediain kopinya Pak Fran. Oh, udah siap. Waduh, banyak banget. Waduh, itu buat 2 jam kayaknya. 2 jam ya. Nah, kita akan masuk gigi 1 dulu nih Pak Ari ya, sebelum masuk ke gigi 5 yang lebih panas lagi topiknya. Perkenalan dulu deh ya, mungkin Pak Ari kan masih banyak juga teman-teman yang belum kenal dengan Pak Ari. Taunya dari broadcast saja, taunya Titanium Agency, tapi sebenarnya dulu
siapa sih seorang Pak Ari Praptono dari Magelang sebelum ikut 3i Networks nih Pak? Mungkin cerita sedikit 2 menit deh Pak untuk refresh ya. Silakan Pak. Oke. Halo teman-teman, apa kabar? Semangat pagi, salam kenal, saya Ari Praptono. Sebenarnya nama panggilan sedikitnya ya Ari aja. Praptono itu berasal dari nama kedua orang tua saya. Ibu saya bernama Prapti, bapak saya Tono, Praptono, ya kan? Nah, saya dilahirkan di Kota Magelang yang 43 tahun yang lalu. Terus saya sekolah di Magelang hingga SMA, lalu kuliah di Jogja. Setelah itu saya merantau ke ibu kota. Nah, ngawali dari seorang sales waktu itu, saya bekerja sambil saya kuliah lagi di Jakarta, mulai meningkat posisi. Ya 15 tahun saya bekerja, lamanya di ibu kota. Nah, selama 15 tahun ini, saya 3 kali berpindah perusahaan Pak Frans di sini. Ya, tujuan orang mencari pekerjaan baru, yaitu selain pengalaman, terutama adalah masalah penghasilan, ya, mencari penghasilan yang lebih baik, intinya seperti itu. Nah, kebetulan sekali di tahun 2014 saya kenal dengan seseorang yang mengenalkan 3i ini. Waktu itu di awal masih manual banget, ya, saya dikenalkan masih pakai fotokopian, ya, belum ada slide, informasi tentang 3i di internet pun nggak ada. Kita mau cari referensi baik di YouTube, di Google, kalau kita ketik CAR munculnya gambar mobil semua, ya, nggak ada 3i itu apa, CAR itu apa, belum ada yang kenal. Waktu itu saya dikenalkan cuma dikasih fotokopian, dikenalkan oleh seseorang yang luar biasa, teman saya namanya Pak Agung Nugroho, kebetulan dia sudah hengkang dari 3i, ya, di awal-awal perjalanan dulu justru dia yang menghilang dulu. Nah, karena saya awalnya sebenarnya juga tidak ingin menjalankan bisnisnya, karena posisi waktu itu saya sudah zona nyaman, Pak. Ya, selama 15 tahun bekerja, dimulai dari seorang sales, posisi waktu itu saya sudah productivity engineering, dan sebulan kemudian masih bergabung di 3i itu, saya sudah diangkat menjadi plant manager waktu itu, kepala pabrik. Jadi kalau posisi saat bekerja itu sudah zona nyaman. Ya, saya tidak membutuhkan ibaratnya apalagi gitu. Tapi waktu itu di awal tujuannya adalah saya kepingin memiliki minimal tabungan, karena selama saya 15 tahun bekerja itu ternyata saya sedikit pun nggak pernah punya sisa. Setiap bulan habis, bahkan minus. Ya, saya punya hutang kartu kredit, saya punya hutang kreditan pagunan yang begitu banyak, ya kan, karena mungkin gaya hidup saya, ya, di tuntutan kerja juga seperti itu. Nah, akhirnya saya juga niatnya di awal hanya sebagai nasabah. Ya, saya gabung aja karena faktor nggak enak hati di awal dengan Pak Agung Nugroho tersebut. Tapi lama-kelamaan saya buka, saya pelajarin, ini kok sederhana banget sih konsepnya. Saya melihat konsep yang luar biasa. Waktu itu di awal itu mengajak orang untuk menyisihkan uang aja. Ya, ayo kita punya proteksi. Di situ ada proteksinya, di situ ada investasinya, di mana selama kita 5 tahun menyisihkan uang, kok ternyata duitnya nggak kemana-mana, dikelola oleh perusahaan, dan itu jadi investasi kita, bisa dikembalikan lagi, dan kapanpun bisa diambil. Jadi saya coba waktu itu, setelah saya mengenal, saya pelajarin, saya coba, saya tawarkan, saya ngobrol, saya cerita ke teman kantor, ke bos saya sendiri, ke direktur saya waktu itu, ke kolega bisnis saya juga, ke kompetitor juga ada, kemanapun saya cerita, semuanya menganggap itu bagus, ya, program ini, karena waktu itu masih awal, ya, jadi banyak belum orang benar-benar paham. Jadi waktu itu saya cuma cerita-cerita, ternyata antusiasnya dari teman-teman bagus, dan feedbacknya juga bagus. Mereka seolah-olah itu memberikan support kepada saya waktu itu. Wah, saya siap join, saya siap gabung, saya siap itu. Ternyata saya coba tawarkan tersebut dalam tempo beberapa bulan di awal, ternyata nggak ada yang gabung sama sekali itu. Mereka hanya menganggap itu bagus gitu loh. Nah, karena mereka yang saya tawarkan ya rata-rata memang orang seperti saya, ya, teman-teman yang sudah punya posisi zona nyaman, seorang karyawan yang sudah punya penghasilan. Jadi mereka tidak punya pemikiran untuk mencari tambahan lain,
ya kan, memang menganggap Tria itu bagus. Akhirnya saya coba terus, dan lama-kelamaan ternyata ya tanpa sadar juga Pak Frans, perjalanan 8 bulan di awal saya baru bisa closing 1 orang. 8 bulan di awal saya baru bisa closing 1 orang. Dan luar biasa, orang itu hari ini sudah berposisi titanium, yang saya closingkan waktu itu 8 bulan pertama, ya, orang Semarang, ya mungkin banyak orang yang kenal juga, Pak Budi Herianto namanya, ya, dia orang pertama kali yang saya closingkan dan mitra saya. Lalu perjalanan demi perjalanan, saya mendapatkan mitra dari Kebumen, Pak Handa waktu itu. 2 orang ini yang luar biasa. Saya belum begitu paham dunia network, dunia asuransi saya nggak paham. Mereka sudah bisa closing banyak orang. Di bulan pertama bahkan Pak Budi Herianto sudah sudah tim agensi waktu itu. Ya, jadi saya heran loh. Saya ini kok disalib sama mitra sendiri gitu di awal perjalanan. Akhirnya 3 bulan pertama dari bulan ke-8 itu sekitar bulan ke-11 ya kan, baru saya menginjak di posisi tim agensi ya, terus lalu di bulan ke-13 saya menginjak di leader agensi, dan bulan ke-14 saya baru mencapai brown agensi ya, kurang lebih 1 tahun saya mencapai brown agensi waktu itu. Ya, walaupun perjalanan di awal itu terseok-seok ya, lalu saya melihat kok potensinya luar biasa, saya terus mengembangkan di sela-sela waktu kosong saya, pulang kantor, jam istirahat, saya ketemu orang ngoceh aja, pokoknya cerita aja tentang Tria, ya, apapun itu saya ceritakan. Akhirnya dalam tempo kurang lebih sekitar 1,5 tahun saya bisa mencapai posisi silver. Nah, posisi silver waktu itu luar biasa sekali, saya tempuh dalam waktu 1,5 tahun, itu penghasilannya sama apa yang saya terima sebagai seorang plan manager. Ya. Nah, sedangkan saya menjadi seorang plan manager diawali dari sales waktu itu, saya merangkak itu kurang lebih sekitar 15 tahun. Nah, ini potensi yang sungguh gila. Ya kan? Tetapi di waktu posisi silver tersebut, inilah yang jadi polemik waktu itu. Saya harus melanjutkan bekerja, ataupun saya nyambi, atau saya harus meninggalkan salah satu. Kenapa? Karena sudah lama-kelamaan mitra saya di Tria semakin banyak, kerjaan di kantor semakin banyak juga, saya kehabisan waktu. Kayak kehabisan waktu, sebenarnya waktu kita sama kan, 24 jam, cuma kita merasa kok waktu kita terlalu sempit sekali. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan, saat saya posisi silver, waktu itu saya resign. Jadi saya resign dulu, di bulan Juni 2015 saya ngambil resign, tapi tidak disetujuin. Ya, tidak disetujuin, akhirnya baru bulan September saya disetujuin untuk resign karena harus mendapatkan pengganti saya dulu waktu itu di kantor. Nah, saya mengambil keputusan untuk resign, satu, kenapa saya mengambil Tria sebagai poin pokoknya tidak melanjutkan sebagai karyawannya, saya melihat sisi dalam berkaryanya, dalam bekerjanya itu di Tria kita santai. Saat itu. Yang kedua, kita tidak terikat masalah waktu. Saya tidak harus absen setiap pagi, setiap sore harus absen untuk pulang, tidak. Ya, kita bebas mau lakukan jam berapa saja, sesuka kita mengatur waktunya. Jadi di situ saya bisa mengatur waktu saya, lebih banyak saya berikan kepada keluarga saya. Ya, tetapi saya tetap memiliki penghasilan. Nah, itulah luar biasanya. Jadi selama 1,5 tahun berjalan sampai posisi silver, terus resign, terus saya fokus, benar-benar fokus di Tria. Waktu itu saya masih di Jakarta, terus saya kembali ke kampung. Posisi silver setelah resign, saya pulang kampung. Nah, saya melanjutkan mengembangkan di kampung ini. Saya tinggal di Kota Magelang ini. Kota Magelang, saya mencoba mengembangkan di Kota Semarang, Solo, Jogja, ya. Sekitaran situ, akhirnya dalam tempo 6 bulan kemudian saya bisa mencapai posisi gold agency. Nah, itu luar biasa sampai di posisi gold agency itu. Ya, saya benar-benar memberikan waktu yang banyak sekali buat bisnis ini. Ya kan, saya banyak sekali meninggalkan keluarga waktu itu. Tapi setelah posisi gold, mungkin saya diingatkan oleh Tuhan ini. Ya, saya diberi sesuatu yang sungguh indah, yaitu penyakit lama saya itu kambuh, Pak Frans. Ya, saya punya penyakit namanya psoriasis, di mana waktu itu kulit saya ngelodok semua dan saya nggak bisa bergerak sedikit pun. Akhirnya saya terpaksa harus opnam. Ya, opnam itu ya kalau psoriasis seperti saya itu tidak sebentar. Saya kurang lebih di awal bulan itu
di waktu pertama sakit opnam saya kurang lebih sekitar 40 hari. 40 hari pertama saya opnam. Setelah itu saya harus bed rest selama 6 bulan. Dan ternyata kambuh lebih parah lagi dan saya harus opnam yang kedua itu kurang lebih sekitar cuma 2 minggu kali itu. Sekitar 2 minggu saya sudah diizinkan pulang. Tapi hebatnya Pak Frans, saat saya sakit, saya nggak pernah yang namanya memegang bisnis Tria ini. Saya benar-benar tinggalkan dan saya hanya mengasih informasi ke istri, tolong jangan lupa bayar premi setiap bulannya. Jadi ini luar biasa, dalam kondisi sakit nggak pernah nengokin jaringan, nggak pernah presentasi, nggak pernah pertemuan, nggak pernah ngapa-ngapain. Setiap bulan saya masih terima di atas 30 juta. Ya, bisa kebayang nggak kalau waktu itu mungkin saya masih berada di posisi sebagai karyawan, ya. Saya harus istirahat lebih dari 6 bulan, mungkin saya sudah dirumahkan sampai sekarang juga tanpa apa-apa, mungkin pesangon aja enggak, ya kan? Nah, tapi hebatnya lagi, justru di saat saya opnam yang kedua itu, kan biasanya opnam itu lebih dari 1 bulan, tapi ini saya kok cuma 2 minggu itu, ini yang menyembuhkan juga Tria ini luar biasa sekali, ini punya kisah yang sangat unik di bisnis Tria ini. Di saat saya sedang sakit waktu itu, bangun tidur aja nggak bisa, mandi harus di lap, ya kan, apapun berada di tempat tidur, non sewu saya buang air besar, buang air kecil pun berada di tempat tidur, ya kan. Tapi waktu itu saya dapat kabar yang sungguh menggembirakan, dan di mana ini kabar ini yang bikin saya terheran sendiri. Saya nggak pernah pegang bisnisnya, saya tinggalkan tim saya. Justru waktu itu saya dapat bisikan, pagi-pagi saya dibisikin sama istri saya waktu itu, Pak, naik posisi platinum. Loh, saya nggak megang bisnis, saya pun enggak, kepala naik posisi platinum, Mbak. Saking bahagianya, saking gembiranya, mungkin saya sore hari bisa duduk. Sore hari boleh duduk itu di rumah sakit, paginya saya boleh sudah mandi biasa, dan 3 hari kemudian sama dokter saya sudah boleh pulang. Dengan rasa bahagia, bangga, ya kan, menunggu was-was bonus platinum itu berapa gitu kan. Ternyata luar biasa, masuk platinum saya mendapatkan bonus yang sungguh fantastis, yang mungkin bagi saya itu adalah uang yang sungguh sangat besar. Saya terima sekitar 48 juta waktu itu. Ya. Akhirnya saya terheran-heran sendiri dengan kondisi sakit, saya tinggalkan bisnis ini, tapi justru saya naik posisi. Nah, setelah saya kembali, mulai perlahan saya menemui tim saya lagi, kita bikin acara lagi, bikin pertemuan POP, training, dan lain. Akhirnya saya di tahun 2017, di Februari 2017, saya naik posisi 1 level lagi di posisi titanium. Ya luar biasa, itu yang sungguh juga saya bikin kaget juga. Saya terima bonus 84 juta, dipotong pajak, saya terima persis 77 juta itu. Ya itu luar biasa, dan hari ini juga kurang lebih sudah 3 tahun saya berada di posisi titanium. Secara kualifikasi bonus ya naik turunnya di situ, masih di atas 70 juta saya terima setiap bulannya. Ya inilah yang membuat seolah-olah adalah pasif income bagi saya. Tapi hari ini tetap saya ngadain pertemuan, training pada tim-tim untuk bagaimana mereka terus bertumbuh. Nah, intinya di bisnis ini itu sederhana kok Pak Frans, ya kan? Jangan berpikir kita sukses sendiri. Jadi kalau kita kepingin sukses besar di bisnis Tria ini, bagaimana kita berpikir dan kita mengolah bagaimana mitra-mitra di bawah kita sukses. Jadi kita mengangkat mitra-mitra kita, otomatis kita kedorong ke atas. Tapi banyak kalau yang kita berpikir hanya, wah saya mikir sukses sendiri, ya. Terus akhirnya mitra yang lainnya tidak ada yang mendapatkan penghasilan, lama-lama kita juga akan terus bekerja, terus akan mencari gitu. Ya seperti itulah kisah cerita saya Pak Fran di Tria. Mungkin gambarannya ya tetap perjuangannya indah Pak Frans ya. Kalau saya ceritakan susahnya terus apa segala macam mungkin nggak ada yang tertarik ya kan. Tapi susah dan senang waktu itu berimbang ya. Tapi kenyataannya hari ini dengan menjadi seorang titanium saya bisa memiliki apa yang saya impikan, apa yang saya inginkan di waktu itu, dan satu persatu semua apa yang saya impikan itu mulai terwujud Pak Fran. Seperti itu ceritanya Pak Fran. Ya baik.
Pak Ari, Nah, jadi kan ketika Pak Ari kerja 15 tahun ya sudah menjadi plan manager gitu kan. Di awal kan sambilan nih dengan Tri-Eye, ya, tidak betul. langsung banting setir ya. Ya. Susah nggak sih Pak ngatur waktunya Pak? Karena kan kerja udah capek dari pagi sampai sore, terus dalam tanda kutip masih lembur lagi jalanin Tri-Eye setelah kerja. Betul. Gimana ngatur tenaganya, ngatur waktunya, ngatur fokusnya? Itu gimana? Jadi gini, Pak Frans, memang kita di awal mengerjakan bisnis Tri-Eye ini kan sampingan, jadi kita butuh ekstra waktu di situ. Itu yang memang sungguh menyita waktu kita untuk menjalankan bisnis ini. Kadang juga di situ posisi saya down, saya lemah, saya turun fisik dan lain-lain itu memang terjadi. Jadi saya seolah-olah kepengen meninggalkan Tri-Eye di awal pun terjadi di situ. Jadi memang kita harus pandai-pandai bagaimana mengatur waktu kita. Kita otomatis kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore setiap hari, bahkan Sabtu Minggu pun saya masuk waktu itu. Sabtu Minggu pun saya kan kalau sebagai kepala pabrik ada produksi 24 jam berapapun harus standby. Ya, tapi setelah kebetulan sekali gini Pak Fran, kantor saya itu kan berada di Cikarang dan rumah saya di Harapan Indah. Jadi saya butuh perjalanan itu sekitar 45 km, tapi saya butuh waktu sekitar 3-4 jam karena macet. Nah, tapi dengan adanya Tri-Eye ini justru ini menguntungkan bagi saya waktu itu. Saya kan lebih baik saya pulang dari kantor itu jam 9 malam sampai rumah jam 10 daripada saya pulangnya jam 5 sore langsung pulang sampai rumah jam 9 juga, ya kan, malam juga. Akhirnya saya memanfaatkan waktu saya sebelum saya pulang, saya muter-muter di daerah Cikarang, di daerah Lipo, sampai saya ke Kerawang waktu itu, saya muter-muter sekitar di situ sampai jam 9. Saya selalu targetkan sehari itu berbicara minimal kepada 5 orang. Saya targetkan 5 orang. Tapi ya kadang yang terjadi cuma bisa ketemu 2-3 orang setiap hari. Dan saya konsisten di situ waktu saya menjalankan bisnis ini. Gak pernah yang namanya kosong. Ya, selalu ketemu sama orang. Kalaupun nggak ada ya saya janji sama orang, saya nongkrong di warung kopi, di warung makan, ketemu orang, saya selalu ngoceh Tri-Eye. Itu komitmen saya di awal. Jadi saya konsisten setiap hari bercerita minimal pada 5 orang di awal. Baik itu mau gabung atau tidak, saya nggak peduli, yang penting saya cerita, ya kan? Tetapi di saat saya cerita, saya selalu meninggalkan jejak. Nah, jejak yang saya tinggalkan di situ adalah kartu nama. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus punya kartu nama. Waktu itu saya sudah nyetak kartu nama Tri-Eye, ya, CAR Tri-Eye, Ari Praptono, nomor handphone. Nah, saya selalu cerita, orang itu mau tertarik atau tidak, saya selalu tinggalkan kartu nama. Dan ada sebagian besar mereka yang menghubungi saya kembali setelah mereka beberapa waktu mempelajarinya dulu, gitu loh. Ada yang tertarik langsung bergabung juga ada, banyak sih, ya. Tetapi selama perjalanan saya sampai posisi silver waktu itu, terus terang yang saya sponsori secara langsung itu hanya 32 orang. 32 orang selama 1,5 tahun. Jadi saya target itu setiap bulan cuma 3 dapat gitu. Ngocehnya 5 kali setiap hari, berarti kan 100 kali lebih ya, ngoceh tapi yang gabung 1, 2, 3 aja. Itu hal wajar Pak Fran, seperti itu. Tapi selama 1,5 tahun saya hanya bisa sponsor 32 orang. Dan dari 32 orang itu yang aktif, itu tidak lebih dari 50%-nya nggak ada. Mungkin sekitar 11-12 orang saja yang aktif, yang menjalankan bisnis lainnya hanya sebagai nasabah aja. Oke. Berarti memang dalam bisnis ini ya kita harus berani buka mulut ya Pak ya. Betul. Kita ke siapapun berani kenalan gitu ya. Ya. Dan tidak berarti apa yang kita orang yang kita ajak ngobrol bukan berarti dia langsung bergabung. Ada juga mungkin yang butuh waktu cukup lama seperti Pak Budi itu ya, Pak Budi Heri ya. Ya. Itu di bulan ke-8 saya baru kenal beliau dan kebetulan langsung mereka join. Jadi kalau Pak Budi Heri berbeda cerita lagi. Dia justru yang mencari saya waktu itu kan, cari kepengen punya upline. Jadi dia sudah di prospek orang, tapi mungkin orang yang prospek itu nggak nongol-nongol lagi, dia akhirnya mencari referensi.
ya kan, referensi mungkin di internet. Waktu itu saya sudah buka web saya, kan ada, saya punya web, ya, saya web atas nama Ari Praptono, itu pribadi saya, itu isinya konten pribadi. Waktu itu saya isi sedikit dengan budaya menabung, saya isi dengan 3i Network dan lain-lain. Akhirnya mungkin Pak Budi menemukan di situ dan dia kontak ke saya waktu itu, Pak Fran. Dia menemukan, dia yang mencari upline kalau dia. Iya. Nah Pak, bidangnya kan berbeda ya. Pak Ari dulu kerjaannya di bidang apa? Saya di foundry pertama kali. Foundry itu pengecoran besi. Pengecoran besi. Besi, terus yang kedua perusahaan yang terakhir saya kerja, saya di masineri. Di masineri itu ya orang bilang bengkel bubut lah ya, tapi skala besar ya. Iya. Nah itu kan bidangnya berbeda ya Pak, antara pekerjaan lamanya di seperti bubut tadi itu dengan 3i ini kan sesuatu yang bidangnya berbeda. Betul. Ngalamin kesulitan perubahan nggak sih Pak dengan perubahan jenis bisnis atau pekerjaan itu Pak? Sebenarnya tidak Pak Van, tidak. Karena gini ya, saya basicnya kan di marketing di awal dari seorang sales. Ya, modal utamanya adalah mulut, tukang ngoceh, tukang nawarin, ya kan. Nah, modal dasar saya sudah ada di situ, ya. Tapi kalau tinggal kita mengalihkan produknya saja. Waktu itu kan kita biasa jualan besi, jualan apapun, terus saya mengalihkan ke sebuah produk asuransi, ya. Sebenarnya tidak ada kendala Pak Van, asal kita mau ngomong aja di situ. Nah, yang bikin aneh mungkin saya bekerja di pabrik besi ini, background pendidikan saya itu hanya saya seorang sarjana kehutanan, saya bukan seorang marketing ataupun seorang sarjana ekonomi, tapi saya lulusan kehutanan dan saya belajar menjadi seorang sales di situ, ya, belajar di situ. Nah, memang sudah dididik dari sononya jadi tukang ngomong Pak Fran di sini. Modalnya di mulut aja sih sebenarnya, asal kita berani mau, ya kan, kita targetkan sendiri setiap hari harus berapa kali ngomong sama orang. Nanti lama-lama kita menjadi terbiasa dan sampai agak masih terbiasa kok. Dan mungkin Pak Ari ada tips nggak untuk follow up-nya? Artinya kan setiap orang yang kita jumpai kan tidak mungkin langsung bergabung saat itu juga. Bisa jadi ada yang responnya dingin, ada yang banyak bertanya, ada yang kritis, ada yang mungkin ngeselin juga gitu kan. Dan teman-teman juga kan di luaran mungkin banyak juga yang latar belakang bukan marketing nih Pak. Apa tipsnya Pak ketika kita udah ngobrol sama orang, kita cerita tentang 3i, apa sih yang sebenarnya kita jadikan patokan atau pedoman supaya kita harus follow up dia lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, seperti apa? Saya di awal selalu menekankan strategi 139 Pak pada diri saya sendiri. Nah, itu pun saya dapat ilmu ini kan dari waktu saya jadi seorang sales. Jadi etos kerja saya seorang sales saya terapkan di tur jadi ceritanya gitu. Nah, kalau bertemu variasi lah, ketemu orang itu banyak sekali yang nolak, yang menghina, mencibir. Kalau seorang seperti saya sudah hal biasa lah seperti itu. Nah, bagi teman-teman mungkin yang bukan seorang marketing, bukan seorang sales, itu kunci utama memang bisnis kita kan cerita nih. Tetap harus belajar Pak Fran. Belajar sedikit demi sedikit untuk berani bercerita. Nah, untuk menciptakan keberanian diri ataupun menciptakan rasa percaya diri ini ya bekali kita dengan materi bisnis kita. Kenapa? Banyak sekali orang takut untuk bercerita, untuk prospek kepada orang lain karena karena takut dikasih pertanyaan Pak Fran. Ya kan? Pertanyaan dan dia nggak bisa jawab. Kenapa dia takut? Karena dia nggak menguasai benar materinya. Jadi di awal, kita kalau memang nih buat teman-teman yang lain nih, kalau memang kita berserius mau menjalankan bisnis 3i ini, di awal modal dasarnya adalah benar-benar pahamin apa itu 3i. Ya, apa itu 3i itu pahamin dulu. Nah, terus nanti mulai berlatih kita ketemu orang cerita sedikit demi sedikit, ya kan? Nanti lama-lama akan terbiasa. Tapi timbulkan dulu rasa beraninya, ya. Jangan kalau misalnya saya kadang dulu di awal saya seorang sales, saya mau nawarkan ke orang kadang mikir maju mundur, tawarin nggak ya, itu akhirnya nggak nawarin. Tapi saya berpikir ditolak nggak masalah. Memang kita kan banyak sekali teman mau ditolak 100, 200 masih ada teman yang lain. Saya pikir begitu Pak Fran. Jadi tetap saya nekat, saya cerita dan selalu saya kalau misalnya saya dulu dari teman dekat dulu.
Jadi saya dari lingkup terdekat saudara saya tawarin, teman-teman kantor dan lain-lain saya tawarin. Dan saya pakai proses 139 tadi. Hari pertama saya prospek, hari ketiga saya follow up. Jadi prosesnya 139. Hari ketiganya ini saya follow up. Ya, hari ke-9-nya ini saya follow up terakhir. Jadi kalau hari ke-9 ini mereka tetap menyatakan tidak mau gabung, ya sudah, saya benar-benar tinggalkan. Dan saat saya ketemu sama mereka, saya nggak pernah cerita lagi tentang 3i. Nah, itu harus kita pelajarin. Kenapa? Banyak sekali teman-teman yang juga dulu ngobrol sama saya, Pak, saya dimungsuin saudara, saya dimungsuin teman, saya diblok WA-nya, saya diblok namanya. Kenapa? Karena setiap ketemu terlalu ngoceh tentang 3i mungkin. Ya kan? Orang itu bosan. Nah, kita harus punya batas maksimal. Setiap orang itu dikasih batas maksimal. Saya selalu pakai teknik tadi, hari ke-9 mereka tetap menolak, sampai kapanpun saya tetap jaga pertemanan, tapi saya nggak pernah ngobrolin 3i. Seperti itu, jadi harus dibatasin. Dari hari ketiga sampai hari ke-9 itu follow up gitu Pak ya? Ya, saya follow up cuma 3 kali. Jadi presentasi hari pertama, terus saya kasih waktu hari ketiganya untuk follow up, hari ke-9 follow up terakhir Pak. Jadi cuma 3 kali ngobrol aja. 3 kali ngobrol, nggak mau saya tinggal gitu. Ya, misalnya nih, nuwun sewu Pak Fran ketemu orang setiap hari diocehin 3i itu, lama-lama Pak Fran dimungsuin nggak? Iya, betul. Seperti itu. Ya, oke. Nah, Pak Ari, biasanya orang kendala di awal dia belum bisa closing, lalu udah mulai ketemu ritmenya dia bisa closing nih. Nah, masalah selanjutnya timbul ketika orang yang sudah join, nah terus harus diapain nih, harus gimana nih? Ya itu gimana membiasakan diri kita, apa yang harus kita lakukan Pak, tips-tipsnya Pak? Ini dalam crossing atau dalam presentasi saya selalu menekankan bahwa 3i ini adalah sebuah solusi. Jadi di awal sebelum saya memasukkan ke 3i ke mereka, kita ngobrol biasa. Saya selalu ngobrol santai. Saya kepingin tahu mereka punya keinginan apa, kebutuhan apa, harapan mereka apa. Jadi di saat mereka munculkan harapannya, impiannya, keinginannya apa, baru saya masuk ini loh 3i ada 3i ini sebagai solusi untuk mewujudkan keinginanmu. Intinya seperti itu. Jadi saya tidak ketemu ada bisnis bagus Pak, mau beli ini enggak, itu enggak bakalan masuk, bakalan ditolak itu Pak. Tapi kalau kita slow motion ya. Bentar. Ketutup Pak, bentar. Ya, boleh dinyalakan lagi Pak kameranya, ketutup. Ya, oke. Ya, lanjut Pak. Oke, jadi kalau saya ketemu orang tidak langsung semata-mata saya langsung menawarkan, intinya seperti itu, tapi saya harus gali dulu keinginan dia, keimpian dia, baru saya masukkan 3i itu solusi. Nah, nanti hari ketiga tadi saya tawarin lagi gimana solusi yang saya tawarkan. Ya kan, kadang saya suruh dia bertemu sama keluarganya, ngobrol dulu, keluarganya setuju enggak, cocok enggak, hari ke-9 begitu juga sama. Tapi kalau dari hari ke-9 sudah menyatakan, oh tidak Ri, aku nggak mau gabung, ya udah saya tinggal. Tapi kita tetap berteman. Dan mereka akhirnya malah justru orang-orang yang saya lakukan teknik 139 ini setelah saya memiliki posisi titanium waktu itu 3-4 tahun kemudian, mereka yang hadir ke saya, justru dia yang menyodorkan, aku mbok melu, saya tak ikut gitu loh. Karena apa? Memang benar-benar di awal saya sudah membatasi bisnis dengan mereka. Karena dia sudah di awal menolak. Tapi akhirnya mereka kan melihat dari Facebook saya, dari kehidupan saya, mereka melihat kok perubahan yang drastis dari bisnis 3i ini, akhirnya mereka sendiri yang hadir ke saya, Pak, aku melu, saya tak gabung gitu. Akhirnya seperti itu Pak Van. Ya. Nah, itu cara closingnya ya. Tapi kalau dari segi kita mau ngajarkan ke mitra, memang bisnis 3i ini adalah bisnis duplikasi. Itu yang terpenting di situ. Jadi bukan semena-mena kita closing. Kalau closing saya yakin mudah Pak Pran. Ya, yang perlu penanganan khusus itu sebenarnya adalah duplikasi. Betul. Bagaimana kita mitra-mitra di bawah kita itu melakukan hal yang sama. Ya, bisa bercerita. Makanya saya sering mengadakan kalau di tim saya itu ada yang namanya New Agency Training, NAT namanya. Itu New Agency Training itu bagi mitra-mitra baru saya ajarkan di situ materi bisnisnya.
dari profilnya perusahaan, produknya, sama marketing plan, itu kita ajarkan, dan saya ajarkan juga cara memulai bisnis di situ. Cara memulai bisnis dari mungkin sama seperti materi yang di Crown Academy ya, 5 langkah sukses itu sama ya, bagaimana kita pertama membuat impian, kita melakukan 5 langkah sukses, terus bagaimana membangun kepercayaan diri, terus bagaimana kita berinvestasi. Ini bisnis ya kan, banyak sekali yang mitra-mitra yang menganggap saya gabung besok kaya gitu kan, enggak, ini ada prosesnya ya, dan kita yang namanya bisnis butuh yang namanya modal investasi, baik itu modal waktu ataupun modal uang itu. Jadi penanganan khusus diduplikasi Pak Fran. Ya. Jadi artinya membangun pelatihan agar mitra bisa berkembang betul, juga ya Pak. Betul, jadi seperti itu. Tetap di awal orang baru gabung itu kadang bingung Pak Fran. Setelah gabung saya tuh mau ngapain ini? Iya, betul. Apelnya sendiri, Pak, saya mau ngapain? Mereka ditanya nggak ngerti apa-apa juga, karena mereka juga belum mendapatkan pelatihan gitu loh. Iya, betul. Kan? Seperti itu. Jadi memang mungkin saya juga kepengen juga dari perusahaan ada pelatihan khusus bagi mitra-mitra baru gitu loh. Mitra-mitra baru mungkin diadakan pelatihan khusus, pelatihan dasar, bagaimana memulai bisnis ini gitu loh. Seperti itu. Jadi kan di sini ada 2 kategori Pak Fran, sebagai nasabah saja dan sebagai nasabah plus pebisnis. Ya. Nah, kalau yang memang mau jadi pebisnisnya juga tetap harus ikut pelatihannya gitu. Betul, agar bisa meningkatkan skillnya lagi dan kemampuannya ya Pak ya. Oke Pak, mungkin boleh diberikan tips kalau nggak salah ada narasi bagaimana caranya bisa bronze dalam 1 tahun nih Pak, boleh mungkin Iya. Jadi saya di home sharing ini kebanyakan saya bawain di home sharing. Saya kepengen memberikan strategi itu sebenarnya, strategi ini saya selalu bawakan di home sharing saya. Bagaimana mencapai posisi Brown Agency dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi bagi mitra baru yang memang greget kepengen menjalankan bisnisnya, kepengen cepat dapat penghasilan, saya kasih strateginya, dan kebetulan strategi ini saya jalankan sendiri Pak Fran. Jadi saya juga dalam tempo 1 tahun itu bisa mencapai posisi Brown, walaupun di awalnya terseok-seok gitu loh. Tapi saya punya target, wah ini 1 tahun harus Brown, saya punya penghasilan sekian gitu loh. Nah, saya ada slide-nya sebentar nih. Boleh, silakan. Kelihatan nih Pak Fran? Iya, kelihatan Pak. Tinggal di full screen, yes. Nah, kelihatan? Ya, jelas. Nah, ini strategi yang biasa saya bawakan di home sharing, bagaimana kita mencapai Brown Agency dalam tempo 1 tahun. Banyak dulu di awal penolakan teman-teman, Pak, kelamaan 1 tahun menjadi Brown gitu kan, padahal yang komplain-komplain yang sering protes itu justru mereka yang baru posisi tim leader agency sudah lebih dari 1 tahun, tapi diajarkan bagaimana menjadi Brown Agency dalam tempo 1 tahun, bilang kelamaan gitu. Oke, jadi gini Pak Fran, saya kalau selalu cerita ke orang, kita harus paham dulu sebelumnya tadi adalah materi bisnisnya kita, dari profil, produk, marketing plan, dan cara memulainya. Setelah itu baru saya masukkan cara strategi ini. Nah, strategi ini orang pada tahu yang namanya Brown itu apa, ya kan? Brown itu bagaimana? Jadi kita harus paham dulu yang namanya Brown. Brown itu harus posisi seperti apa atau bentuk jaringannya seperti apa dalam kita berbisnis. Jadi di sistem kita, di posisi untuk mencapai posisi Brown, itu kita harus memiliki 3 grup, dengan masing-masing grup kita punya omset 15 juta. Ya. Di situ 15 juta, 15 juta, 15 juta. Tapi di dalam strategi yang saya jalankan ini, saya menghilangkan omset. Kenapa saya berbicara kita menghilangkan omset? Kita jangan berpikir ini 15 juta, 15 juta, 15 juta. Karena kalau kita berpikir omset, kita seolah-olah akan bekerja sendiri, seolah-olah kita akan melakukan bisnis ini dengan sendirinya. Padahal ini adalah kerja sama tim, sama-sama kerja. Kita omsetnya omset di bawah. Jadi kalau di materi ini saya selalu menekankan untuk menjadi Brown Agency,
kita harus rubah mindset kita bahwa brown agency itu di bawahnya adalah leader agency, dan leader agency. Jadi di situ terbentuk yang namanya duplikasi orang punya penghasilan. Jadi seorang leader agency, ada seorang leader agency 3, itu ITA adalah brown agency. Nah, untuk memulainya bagaimana? Untuk bagaimana kita tetap bertahan ya, bertahap dari yang namanya orang ini menjadi crown, menjadi titanium, menjadi platinum, itu semuanya berawal dari agensi. Semuanya berawal dari nol. Yang besar berawal dari yang kecil. Nah, kita harus punya tahapan di sini bahwa di awal untuk memulai bisnis ini bagaimana. Di bulan pertama, misalnya Bapak Ibu sudah gabung, di saat bergabung di sini Bapak Ibu pasti yang bergabung ada yang namanya upline atau sponsor. Ada orang yang merekomendasikan Bapak Ibu untuk bergabung di bisnis ini. Ya, nah, itulah alat bantu utama Bapak Ibu adalah sponsor dan upline. Ya, manfaatkan sponsor dan upline. Manfaatkan itu di sini kan yang namanya kerjasama adalah sama-sama kerja, bukan menyuruh ya. Jadi banyak di luaran sana yang salah kaprah, ya kan, punya upline, punya sponsor seolah-olah dia adalah orang yang paling gimana ya, tinggal kasih nama apa, daftar nama, Pak ini saya teman-teman saya tolong dibantu dong. Ini bukan seperti itu sistemnya, tapi kita adalah kerjasama. Upline sponsor orang yang akan mempresentasikan bisnis kita dan kita yang menyediakan orang-orang untuk dipresentasi. Jadi di bulan pertama saat Bapak Ibu bergabung, mau bergabung di premi 350 atau 700 silahkan. Ya, saya selalu mengajarkan kalau di daerah Magelang itu memang sesuai kemampuan orang-orang sekitar sini adalah 350. Jadi di awal orang itu bergabung, mereka harus segera bekerja keras. Mereka harus segera memulai untuk belajar materi bisnis. Apa saja materi bisnis ini ya, profil perusahaan, produk, sama marketing plan, sama cara berbisnis. Ini yang penting. Mereka belajar dulu, ya kan? Dan bagaimana mereka belajar tentang presentasi sederhana. Nah, itulah awal di bulan pertama ini setelah gabung mereka belajar materi. Setelah itu kita mempersiapkan untuk bulan kedua untuk mereka bagaimana melakukan action, yaitu di tempat grup saya selalu saya ajarkan ada 4 tahapan berbisnis. Pertama adalah kita membuat impian, kita membuat target karir, ya kan. Terus kita melakukan 5 langkah sukses. Di situ ada bikin daftar nama, janji, presentasi, follow up dan lain-lain. Ya, nah, itu untuk persiapan yang akan dilakukan di bulan kedua. Di bulan kedua ini, setelah Bapak Ibu bergabung bulan pertama sudah belajar, di bulan kedua harus membuat atau melakukan 5 langkah sukses dengan hal pertama utama yaitu membuat daftar nama. Daftar nama, lihat teman-temannya siapa, catat ya, minimal ada 10 atau 20 orang ya. Daftar nama tersebut segera koordinasikan dengan sponsor atau upline kita. Jadi atur waktu pertemuan dengan calon nasabah atau calon mitra kita dengan sponsor kita untuk bagaimana bisa bertemu dan melakukan presentasi. Kenapa? Orang baru di awal saya tidak pernah melepaskan diri untuk ayo presentasi sendiri, tidak. Kenapa? Mereka belum mampu untuk berbicara dengan baik, mereka belum menguasai dengan baik materi-materinya. Ya, jadi tetap harus bertahap, tetap harus ada upline atau sponsor yang membantunya. Nah, presentasi sudah, terus dilakukan follow up dengan teknik 139 seperti yang saya ceritakan tadi. Terus yang kelima terakhir adalah bagaimana kita mengikuti sistem hadir di setiap pertemuan, home sharing, home meeting, BOP, kita selalu menyempatkan untuk hadir. Ya. Nah, di bulan kedua ini dengan presentasi sudah bikin daftar nama, kita memiliki target yaitu bagaimana kita mendapatkan 3 mitra. Ya, minimal 3 mitra. Mau mencari elit dengan minimal 5 mitra silahkan. Ya, malah bonusnya lebih besar. Tapi kita punya target sederhana yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan 3 mitra di bulan kedua ini. Jadi bulan pertama gabung, belajar, bulan kedua bikin daftar nama, langsung prospek dan mendapatkan 3 mitra. Setelah dapat 3 mitra, langsung saya sarankan untuk bagaimana mendaftarkan untuk ujian AAJI. Karena syaratnya harus punya 3 mitra ya, untuk bisa kita gratis ujian AAJI.
Nah, kita harus tahu mereka masih menyimpan bonus, mereka belum muncul bonus karena nanti belum AJI. Dan jangan takut bagi yang mitra-mitra baru, di sini duitnya yang seharusnya diterima kok belum diterima karena belum AJI, nggak bakalan hilang ya. Nanti rapel itu numpuk ya. Saat Bapak Ibu sudah AJI, sudah mendapatkan lisensi, Bapak Ibu akan menerima semua bonus yang tertunda ya. Di bulan kedua ini Bapak Ibu bisa ngajak 3 orang, otomatis bonus sponsornya yaitu 3 kali 50 dan bonus jaringannya atau bonus level di situ 50.000, sudah punya bonus 200.000 ya. Bulan kedua ini targetnya seperti itu. Nah, di bulan ketiga target baru tadi langsung dijejelin materi untuk belajar ya. Jadi Bapak Ibu punya modul sendiri, buku sendiri tentang materi bisnis, langsung kasih ke mitra untuk belajar, tanya jawab ya. Nah, di bulan ketiga ini bagaimana kita bisa membantu. Tugas kita gantian. Waktu pertama kita dibantu sponsor sama upline kita, bulan ketiga ini sudah kita harus berani mencoba membantu mitra kita untuk prospek ya. Kita harus bisa membantu mereka. Di bulan ketiga ini targetnya adalah A sudah bikin daftar nama, B daftar nama, C daftar nama, kita bantu mereka untuk prospek. Target mereka masing-masing adalah 3 sama. Nah, bagaimana di bulan ketiga ini kalau kita kendala waktu ya kita mainnya mingguan ya, mingguan mungkin di minggu pertama atur, minggu pertama bantu grup A, minggu kedua bantu grup B, dan minggu ketiga kita bantu grup C misalnya seperti itu. Monggo diatur, silahkan bagaimana dalam 1 bulan ini si A dapat 3 orang, si B dapat 3 orang, si C dapat 3 orang. Nah, dapat 3 orang ini si A, B, C ini sudah berbonus 200.000. A dan B sudah punya bonus 200.000 dan Anda yang baru bergabung selama 3 bulan sudah memiliki bonus antara 500 hingga 700.000. Artinya apa? Bapak Ibu di sini sudah memiliki tabungan proteksi ini secara gratis. Kalau di tim saya sebut titik GMP, yaitu titik gratis menabung proteksi. Jadi setiap mitra baru saya targetkan 3 bulan sudah titik GMP. Ya, selanjutnya di bulan keempat cara kerjanya adalah bagaimana kita membantu A, B atau C, mau mana yang dulu, kita bantu si A menjadi GMP atau gratis, B dan C begitu juga ya kan. Di bulan kelima kan bantu si B untuk bagaimana mereka gratis, dan bulan ke-6 kita bantu juga bagaimana si C bisa gratis. Jadi selama perjalanan 3 bulan berikutnya, setiap bulan saya targetkan bantu si A bisa gratis, B gratis, dan C bisa gratis. Di dalam tempo 6 bulan, kita sudah punya 3 mitra yang gratis menabung. Gratis, dan kita pahami yang namanya di sini kalau sudah gratis, kita lihat omsetnya aja di sini sudah 4,5 juta ini, ya. Kurang sedikit lagi posisinya udah luar biasa, ya. Tapi di sini belum mencapai, baru mencapai posisi tim agensi. Jadi Bapak Ibu sudah punya 3 mitra gratis, sudah posisi tim agensi. Ya, penghasilan antara 1 hingga 2 juta. Ini harus targetnya adalah 6 bulan. Setelah itu yang harus dilakukan adalah bagaimana di bulan ke-7 kita membantu si A kembali untuk mencapai posisi tim agensi. Tim agensi yaitu dengan cara gimana? Bantu A1, A2, A3 untuk gratis. A1 gratis, A2 gratis, A3 gratis, si A-nya menjadi tim agensi. Begitu pula di bulan ke-8 kita harus bantu mereka jadi tim agensi. Ya. Otomatis di bulan ke-9 ini Bapak Ibu sudah mencapai posisi leader agensi. Pak, nggak gampang, betul nggak gampang. Tapi kalau kita lakukan dengan serius, ini bisa terjadi. Dan ini pun saya lakukan, dan dalam tempo 1 tahun juga saya mencapai posisi yang saya inginkan. Di bulan ke-10, ya, bantu si A untuk capai leader agensi, bantu si B untuk jadi leader agensi, dan bulan ke-12 bantu si C untuk jadi leader agensi. Dengan otomatis leader, di sini kita sudah mencapai posisi brown agensi dengan penghasilan 4 hingga 10 juta. Dan terus terang dengan posisi seperti ini, saya pun mengalami ada leader,
saya mencapai bonus itu saat posisi bron kurang lebih sekitar 8,6 juta waktu itu. Nah, inilah strategi yang biasa saya ajarkan, ya, bagaimana kita untuk mencapai bron agency, kita terbentuk sebuah pondasi atau kekuatan di bawah kita ada seorang leader, di grup B ada seorang leader, di grup C ada seorang leader. Jadi bagaimana kita berfokus pada satu orang. Rata-rata kita sebagai seorang leader kepengen membantu mereka semua yang ada di bawah kita, ayo tak bantu semua. Kita nggak ada waktu. Tapi bagaimana kita bisa fokus satu orang, dan satu orang di setiap grupnya untuk bagaimana kita bantu mereka. Nah, posisi leader ini di bawahnya kan ada 3 tim. Tim ini sudah tanggung jawab dari seorang leader untuk membantu mereka. Ya. Jadi kita membantunya secara bertumpuk, kita tidak semuanya kita bantu, kita hanya bisa membantu beberapa orang yang ada di bawah mereka, tidak semuanya. Ya, kita disinilah yang terbentuk yang namanya kerjasama. Dan menjadi seorang tim, di bawahnya ada 3 orang gratis menabung. Jadi titik awal di bisnis kita ini untuk bagaimana 1 tahun mencapai bron agency, yaitu bagaimana diri kita sendiri targetkan untuk segera gratis. Dan setelah gratis, ciptakan 3 mitra kita gratis, kita jadi tim, berikutnya ciptakan tim, kita jadi leader, dan ciptakan leader, kita otomatis jadi bron. Jadi disinilah terbentuk sebuah kekuatan, dibandingkan kita, banyak sekali mungkin bron agency yang kemarin seperti Zoom-nya Pak Arya dibilang kembali ke zona nyaman ya. Memang sudah mulai nyaman dengan penghasilan di atas 5 juta jadi bron agency, ya. Tapi kita harus berpikir ulang bahwa kita punya tanggung jawab besar. Berikutnya adalah tugas kita adalah menciptakan bron di bawah kita dan otomatis kita akan kedorong menjadi silver. Nah, begitu terus. Jangan sampai kita terlena, sudah sampai posisi bron kita diem-diem saja, sudah nyaman. Jangan, kita harus menyamankan mitra-mitra kita juga ya. Kita bikin mitra-mitra kita bertumbuh. Selain dari penghasilan di atas 4 juta atau 4-10 juta ini, seorang bron sudah mendapatkan reward bulanan juga dari perusahaan. Di saat dia kualifikasi, dia bisa mendapatkan rembes perjalanan, mulai mengembangkan keluar kota, boleh silahkan, dalam 1 bulan boleh 1 kali perjalanan, maksimal rembesnya sebesar 2,5 juta. Dan terus tingkatkan, ya, karena kita terus akan bertumbuh dan otomatis kalau kita memiliki mitra yang punya posisi, kita terbentuk sebuah fondasi yang kuat dan itu ya yang tadi saya ceritakan bagaimana saya di posisi goal saya bisa naik posisi ke platinum walaupun tidak terjun ke lapangan karena apa? Sudah terbentuk fondasi yang kuat di awal. Ya seperti itu. Nah, inilah strategi yang bisa saya sampaikan. Kuncinya 1, kita butuh yang tadi kerja keras, kerja cerdas, fokus, konsisten, dan komitmen. Nah, seperti ini Pak Frans, mungkin yang bisa saya sampaikan strateginya. Ya, baik Pak Ari, cukup ringkas dan praktis ya. Kuncinya berarti kita jangan kerja sendirian ya, tapi kita kerja bersama-sama dengan tim, dan saya rasa ternyata kalau dibongkar seperti tadi, semua orang bisa lakukan deh. Betul. Karena sederhana banget bisnis ini sebenarnya. Ya. Cuma target utamanya adalah minimal dapat 3 orang aktif aja. Ya kan, ditumpuk-tumpuk 3 orang aktif, mereka 3 orang aktif lagi sudah gratis. Titik utamanya di situ. Betul. Jadi jangan berpikir omset Pak Fran. Kalau kita selalu berpikir omset mungkin banyak sekali ya hari ini leader bron ataupun silver, tapi di bawahnya tidak ada mitra yang berposisi, punya posisi. Jadi mereka terus harus bekerja terus, menggali orang-orang terus gitu loh. Tapi kalau kita sistemnya adalah duplikasi, ini yang terjadi ya. Seperti saya terjadi tadi, posisi goal saya diam aja tapi naik posisi karena apa? Fondasinya sudah kuat di bawah gitu. Ya, dan memang artinya bagaimana kita menciptakan elit tim agensi dan leader agensi di bawah kita ya, Pak Ari. Betul. Oke, baik. Dan nggak terasa ternyata 1 jam nih Pak Ari kita udah ngobrol-ngobrol nih dari jam 2 sampai jam 5 sampai jam 3 sore ya. Nggak kerasa ya. Coba lihat kopinya udah habis belum? Kayaknya belum sempat minum nih. Sudah sebagian tuh, masih utuh. Padahal kita kan tujuannya di warung kopi nih kan. Saya minum dulu ah. Ya, silakan Pak Ari. Ya.
Dan memang sih teman-teman semua mungkin tadi juga udah simak bagaimana Pak Ari menceritakan ya kisahnya. Saya yakin deh ini menjadi satu bisnis yang sangat-sangat layak buat dikerjakan. Nah, apalagi di tengah kondisi corona seperti ini, bagaimana menurut Pak Ari? Apakah bisnis 3i semakin bersinar di tengah bisnis corona? Kalau kondisi seperti saat sekarang itu masih stuck, Pak. Tetapi saya yakin setelah corona hilang, kita bisa ngebut luar biasa ini. Karena tahu sendiri ya, kondisi corona, orang banyak yang takut mati, Pak. Ya kan? Nah, orang takut mati kita tawarin, karena corona aja takut mati kita tawarin program ini. Luar biasa kan gitu. Ya kan? Ayo jaga-jaga sebelum itu terjadi, karena setiap orang pasti akan mati. Cuma kita nggak tahu kapan, begitu kan? Ya. Nah, dan kita harus pahamin juga Pak Fran, ini bisnis yang luar biasa dan saya yakin ini jangka panjang. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Kita harus melihat hari ini yang bergabung itu baru sekitar 1 juta orang seluruh Indonesia. Ya, 1 juta orang seluruh Indonesia. Kita melihat dari sisi penduduk Indonesia sudah 270 juta. Dan kita nggak usah lihat yang mulu-mulu lah. Kita lihat jumlah orang penduduk Indonesia yang punya KTP berapa banyak. Ya kan, ada 192 juta lebih. Kita lihat datanya dari pemilu kemarin ya Pak ya. Kan pemilu syaratnya punya KTP ya kan. Ada 192 juta lebih dan bergabung baru 1 juta. Kita masih punya potensi market yang luar biasa, masih ada 191 juta yang harus kita ceritain tentang 3i ini. Ya, kita ajak untuk bagaimana mereka punya proteksi, punya investasi. Ya, ini luar biasa sekali. Makanya kemarin saya sempat mendengar cerita dari mitra saya sendiri ya. Mungkin orang banyak belum tahu nih. Ya kan kemarin yang ngisi Zoom itu Pak Arya Setiaki itu walaupun sudah keren tapi dia mitra saya Pak. Ya kan. Jadi bisnis ini bisnis salip-salipan Pak. Ya kan. Jadi dengan adanya hal sedemikian juga menunjukkan bahwa bisnis ini bukan orang awal yang bergabung pasti sukses, tapi siapa yang mau bekerja keras akan melebihi upline-nya. Itu yang terjadi pada saya. Ya, saya sudah disalip oleh mitra saya, sudah keren duluan. Ya kan? Yeah. Nah, ini potensi luar biasa. Ada 190 juta orang yang harus kita ceritakan, ya kan? Dan ini kemarin dia bercerita, 3i itu sudah 6 tahun. Tetapi potensi marketnya masih 99%. Coba dihitung sendiri aja, ya kan? Yang bergabung dibandingkan dengan orang yang potensial market tadi masih di atas 99%. Nah, bagi orang yang baru bergabung hari ini, baru bergabung 1-2 bulan hari ini, jangan merasa lemah, jangan merasa takut, merasa terlambat, tidak. Kita punya potensi market yang luar biasa, yang bisa kita garap ke depan, nggak akan ada habisnya. Ya. Belum lagi kalau tambah orangnya, Pak ada yang mati, ada yang itu, betul. Tapi kalau itu misalnya berimbang, tetap jumlahnya di atas 190 juta potensi market kita. Ya kan? Ya. Seperti itu Pak Fran. Ya, baik Pak Ari. Dan tentunya kalau dibandingin dengan 15 tahun bekerja, belum apa-apa nih ya, baru 5-6 tahun ya. Sebenarnya udah luar biasa ya Pak Ari. Ya. Yang membedakan cuma kemarin aja, kita kaget aja selama 2 tahun ini saya bayar pajak itu, teman-teman juga kaget gitu kan. Ya kan, biasanya dulu kan potongan pajak itu kalau kita kerja zaman dulu, itu potongan pajak itu paling sekitar 1 juta, ya kan. Hari ini saya bayar pajak itu rata-rata sekitar 8-9 juta setiap bulan. Ya, wow, luar biasa. Jadi kagetin juga ya. Lalu Pak, itu 8-9 juta itu sebenarnya normal 50%. Ya kan kemarin bayar pajak sampai 87 juta saya Pak untuk tahun 2019 ya, untuk laporan pajaknya gitu kan. Ya. Itu kan bisa dibayangkan bahwa luar biasa banget gitu loh kan. Pajaknya aja segitu, penghasilannya jadi berapa gitu kan. Ya, betul. Ya. Dan ikut membangun negara ini lewat pajak ya Pak. Betul. Kita kan taat pajak Pak. Betul. Ya baik Pak Ari, sekali lagi durasi kita sudah berakhir ya. Ada begitu banyak hal yang kita tadi sudah obrolin ya. Pak Ari juga sudah cerita banyak dari awal kisahnya. 15 tahun kerja, nggak sebentar loh. Kita aja 5 tahun masih jauh, berarti 3 kali lipat ya Pak ya. Masih 3 kali lipat lagi gitu kan. Iya. Nah, tapi hasilnya luar biasa. Apalagi sempat sakit dan sempat
naik posisi saat sakit, ya ini saya rasa menjadi satu bisnis yang harusnya semua orang suka Betul. ya, sebagai bisnis yang dicari-cari. Dan bahkan menurut saya pribadi di situasi corona seperti ini, Tria Network ini jadi bisnis yang dicari-cari. Kenapa? Karena ya ada asuransi jiwanya. Orang butuh gitu. Betul. Ternyata semua orang takut dengan mati kan, Pak? Iya, Ya kan? betul. Tadinya orang cuek-cuek kapan mau mati nggak tahu, tapi dengan adanya corona mereka juga ngumpet-ngumpet gitu kan? Dan bisa bekerja dari rumah, online, betul nggak Pak? Betul, Ya? betul. Nah, jadi bisnis idaman di saat corona seperti ini. Ya, jadi teman-teman jangan tunggu lagi ya, jangan nanti dulu deh. Ya, justru jangan nunggu corona lewat. Nah, sekarang waktunya nih, momentum kita nih. Oke. Baik, Pak Ari, mungkin 30 menit kalau mau kasih closing statement boleh? Oke, siap. Halo teman-teman. Satu, mari kita bersama-sama kerjasama menjadi yang terbaik buat keluarga kita masing-masing. Tetap semangat. Jangan loyo, karena apa? Ke depan kita masih punya impian dan harapan yang harus kita wujudkan. Kita bisa membahagiakan keluarga kita, baik anak, istri, ataupun orang tua kita. Ya, ayo dengan Tri-Eye, ini yang luar biasa, yang bisa memberikan hari ini, menunjukkan banyak orang yang sudah bisa berubah hidupnya jauh-jauh lebih baik berkat Tri-Eye. Saya tunggu Bapak Ibu semuanya yang belum bergabung, mari bergabung bersama kita menjadi yang terbaik buat semuanya. Salam sukses. Oke, salam sukses buat Pak Ari juga dan teman-teman semua. Dan teman-teman, itu tadi Pak Ari sudah berbagi kisah pada kita semua ya, ngobrolan santai ya, tapi satu gelas kopinya belum habis. Ya, dan teman-teman nggak usah galau lagi, nggak usah ragu lagi ya. Perusahaan kita sudah terbukti, Sentral Asia Raya sudah 45 tahun. Tria Network sudah terbukti, sudah 5-6 tahun mencetak begitu banyak orang sukses. Dan Anda tidak perlu punya latar belakang yang seperti apa ya, siapapun teman-teman, latar belakang apapun, profesi apapun, bisa kok menjalankan bisnis ini. Dan contohnya Pak Ari ya, punya jurusan kehutanan tadinya, lalu kerjanya di area-area seperti Bubut tadi ya, lalu banding setir lagi di Tri-Eye. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bisnis ini sederhana, bisnis ini simpel. Anda memulai sebagai nasabah, lalu lanjutkan karir Anda sebagai agent dengan mulai membangun jaringan dan duplikasikan bentuk tim kerja Anda seperti tadi Pak Ari sudah ceritakan ya, dan nggak akan terasa deh, kerjakan dengan serius setiap kali pulang kerja, teman-teman bisa lakukan terus ya. Ternyata 1 tahun sudah bisa posisi bronze, sudah bisa menikmati penghasilan 5-10 juta sebulan. Dan Pak Ari bahkan mencapai posisi silver sambil kerja. Dan sekali lagi ini berarti menunjukkan kalau teman-teman mau bayar harga ya, sambilan kerja pun bisa. Dan lumayan ya, sambil kerja bisa punya penghasilan 5-10-15 juta rupiah sebulan. Nah setelah itu teman-teman bisa ambil keputusan apakah, wah udah deh mau full time seperti Pak Ari nih, karena udah nggak bisa pegang lagi nih 2 pekerjaan gitu kan. Ya teman-teman bagi-bagi lowongan kerja buat yang lain ya. Jadi keluar kerja berarti kan ada lowongan kerja baru. Nah tapi yang lain kebagian nih, nah, seperti itu kan. Nah teman-teman suksesnya di Tri-Eye. Baik teman-teman semua, para agent Tria Network di seluruh Indonesia, di Zoom maupun di YouTube maupun di Facebook Group ya. Sampai di sini jumpa kita sore hari ini. Semoga akhir minggu ini menjadi lebih semangat ya, berkat sharing dari Pak Ari, dan semoga Pak Ari juga bisa mencapai posisi crown, mencapai impian yang lebih besar lagi, dan tentunya bersama dengan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Ari dan kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi di acara Tria Live Channel selanjutnya hari Senin berarti ya, Senin malam. Sukses terus untuk kita semua, jaga terus kesehatan, dan raih terus impian bersama Tria Network. Salam pasti crown. Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayang.
sayangi, melangkah bersama Sentra Asyaraya. Tak lagi risaukan masa depan yang datang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan